Komang lagu viral dan jadi film sekarang. Yes. Buat kamu. Makasih. The Coffee. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo ya. Oke, Komang dari Star Vision, director Naya Anindita. Ini dari lagu viralnya Ryan Laude, yang gue pribadi kenalnya dia sebagai Penyanyi. komedian, Oh, komedi. sebagai komika, karena gue nonton dia di TV pertama kali. Jadi waktu lagunya keluar tuh, baik Laude ini komika nih yang nyanyi gitu kan. Iya. Ternyata viral dan sekarang jadi film. Jadi ini kisah cintanya si Ryan dengan cewek Bali. Komang sesuai dengan judul lagunya ya. Lagunya Ryan Laude diperankan Kisha Faru, anaknya Pasha Ungu nih, dan si Komang oleh Aurora Ribeiro. yang kemarin begitu meningkat di Shadow Stray. Oke. Jadi ceritanya gimana, Bang? Ceritanya adalah tentang kehidupannya si Laude ini di kampung ya, di Perambutan Bau-Bau di Buton. bau-bau hutan. Jadi dia kita lihat di mana dia mulai stand up komedi lokalan di situ sampai eh, sebelum dia ikut Suci atau apa ya? Suca dia berhubungan sama Komang gitu. Jadi dia orang Bali, tinggal di Bau-Bau. ya kayak ada komunitas Bali gitu yang masih melestarikan tradisi tinggal di Bau-Bau. Nah, jadi mungkin kesannya tuh kayak sederhana. Cuma masalahnya adalah Raim dan si Komang ini dipisahkan oleh perbedaan. Perbedaan suku, agama, ras, bahkan. Itu. Nah, apalagi makin berat ketika ibunya Komang itu udah suka banget sama salah satu cowok, Arya, yang memang udah orang Bali juga. orang kan? Bali. Sementara si kakaknya Aurora, yang namanya Kadek, itu udah pindah agama juga dia. Jadinya dia kayak gak, Ini harapan ibu gue satu-satunya. Gitu. jangan aku ditinggalin sendiri, nanti kalau aku mati gimana? Soalnya kakak kamu udah ninggalin aku. Padahal sih maksudnya si Kadek itu juga masih sih. Gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itulah. Oke, ceritanya kayak gitu. Mungkin orang juga udah banyak tahu filmnya sendiri, Bay. Gimana, Bay? Oke, gue terserah habis nonton film ini, gue gak tahu, gue tadinya ya, gue nggak familiar sama sekali sama Lagunya. kok. Lagunya, walau setelah gue denger di filmnya, oh ini gue pernah denger, tapi gue nggak tahu itu lagunya Ryan Laude, judulnya Komang. Dan lo nggak tahu siapa itu Ryan Laude? Gue nggak tahu Ryan Laude. Kalau pada saat mungkin lo bilang, oh ini kisahnya Ryan Laude, gitu. Apa istimewanya dia sehingga dia difilmkan kisah cintanya? Kalau mau ngambil orang Bau-Bau, kenapa nggak ambil Aring Riting yang ada di situ juga? Iya, dan maksudnya sebagai stand up comedian dia juga bukan yang elis gitu ya. Ya, nah tapi setelah gue nonton film ini, gue suka karena apa ya, film ini pertama dari segi teknis pasti dia gambarnya bagus-bagus ya, skripnya rapi. Maksud gue lo nggak perlu plot twist secara, mungkin orang pada familiar bahwa Endingnya akan seperti endingnya apa? mereka akan berdua, sementara di film kan masih ada konflik gitu. Dia nggak perlu macam-macam skripnya, tapi dieksekusi dengan baik sehingga penonton yang lihat, gue beberapa kali poin dimana gue ngerasain apa yang mereka rasakan. Jadi bagi gue nih positif banget buat gue, pengalaman positif. Skripnya nih ditulis oleh Evelyn Aptinilia yang sebetulnya dia lebih sering tulis film horor. Ini tuh Pamali. Iya. Nah, termasuk ya, rumah dinas bapak kalau nggak salah. Oke, nah jadi ini mungkin yang bikin lo suka banget kalau gue nebak adalah karena film ini cerita tentang sepasang manusia yang
dipisahkan oleh perbedaan-perbedaan keyakinan dan harus bersatu. dan harus bersatu. Mungkin karena itu sangat relate juga ke kehidupan gue sebenarnya. Tapi gue juga enjoy banget, bahkan gue kayak mengapresiasi banget beberapa shot gitu yang ada satu shot yang long take yang diambil dengan bagus sekali, itu gue nggak sampai tersentuh gitu karena lihat shotnya bagus juga, ada dan dengan acting yang bagus juga, dan dia ada beberapa secara teknis ya, ada beberapa shot yang adegan penting yang bisa di capture dengan baik gitu. Sama kalau menurut gua cara kejelian direkturnya ya, karena itu kan kombinasi antara pengadeganan, kamera, musik, segala yang oke gitu ya. Salah satu contohnya pas, atau spoiler atau enggak, tapi pas ada berita duka, shotnya keren. Oke. Jadi Bayu tadi udah ngomong kelebihan-kelebihannya. Salah satu yang kita sepakati berdua adalah film ini ditunjang oleh selain teknis ya, actingnya. Itu Aurora Ribeiro di sini udah makin memantapkan dirinya sebagai one of the best actresses working today in Indonesia. Nah terus yang mengejutkan adalah sebetulnya Kisha Alvaro ya. Gini. Jadi gue ngeliat kan sebagai orang Bali nih, Aurora tadinya pas gue ngeliat trailernya, kenapa Aurora gitu ya? Kenapa nggak jadi Bulan Sutesna atau Bulan Sutena gitu, atau siapa gitu? Ya. Tapi ternyata si Aurora tuh pada saat kecil juga pernah tinggal di Bali, sehingga pada saat dia harus berdialek Bali itu kayak native aja udah. Ditambah ibunya Ayu Laksmi juga kan orang Bali, jadi ketika ibunya di film ya maksudnya ya, orang Bali, jadi ketika mereka cekcok-cekcokan, kita mungkin nggak bisa bilang wah ini otentik atau enggak, tapi emang berasa ya enaknya gitu. Dan Kisha Alvaro juga harus berdialek bau-bau ya, walaupun dia orang Sulawesi juga, tapi dia orang Palu ya, bukan orang Buton. Yang kita tahu ada Ari Kriting dan Laude yang memang asli sana, dan kita tahu gimana mereka ngomong kan, ngomong aslinya ya, bisa menurut gue mendeliver dengan baik dan emosinya juga dapat gue. Bahkan kalau ada film tentang Bali yang sebelumnya Made in Bali, gue kayak gak berasa, kurang believable perannya sebagai dialeknya, kurang believable sebagai orang Bali. Kalau ini menurut gue sebagai orang bau-bau, sebagai orang Bali masuk semua kecuali yang Neneng, karena Neneng ya udahlah, Neneng adalah Neneng, personanya dia tetap Neneng ya, bukan tapi kita nggak tahu karakter aslinya apakah yang di film itu memang seperti itu atau enggak, tapi oke lah, dia minor role sebetulnya ya. Nah sekarang kalau udah kelebihan, kekurangannya apa? Nih kalau dari gue ini ya, tadi yang ini agak nitpicking mungkin. Jadi ada satu adegan di mana lagunya muncul duluan terus overlap sama dialog ya, waktu mereka mau dengerin lagu berdua gitu. Jadi itu karena si Komang lagunya udah muncul, volume naik, Komang masih ada dialog gitu, dan volume lagunya nggak diturunin gitu. Itu jadi kayak udah banyak nih yang kayak gini nih gitu loh. Itu sama. Nah kalau lo apa? Dari gue terus gue enjoy sama filmnya. Nah kalau dari gue yang, tapi itu yang minor ya, yang barusan ya. Kalau dari gue yang agak major adalah kan perbedaan ini jadi main plot ya, terutama perbedaan agama. Kita tahu Komang akhirnya end up bahkan berhijab gitu ya. Nah tapi proses dari situ nggak ada, jadi ada satu fase yang udah di skip aja ya, karena dia menceritakan proses perjuangannya itu. Kalau menurut gue fokusnya jadi berubah nanti kalau misalnya panjang lagi. Iya sih memang, tapi maksud gue karena itu adalah porsi utama, menu utama, meme-nya nggak suka itu karena ada beda agama waktu si Raim numpang sholat kan,
dia nyapa nggak dibales gitu kan ya. Dan kita paham itu gitu loh. Kita paham perbedaan itu, toleransi itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan gitu kan ya. Nah, Ya. makanya ketika pas penyelesaian atau di skip ya, udah aja kayak gak ada masalah, gue agak menyayangkan di situ. Ya, gue paling kalau misalnya ada yang kurang cuman ya itu si meme ibunya itu perubahannya yang kurang berasa begitu. Perubahan sifatnya gitu. Cuman gue nggak ada komplain gue Oke. kali ini. Oke, Komang jadi salah satu dari 5 film lebaran tahun ini, di antara horor, jumbo, dan apa ya? Pabrik gula Norma. Oh ya, drama Potret. perselingkuhan gitu ya. Ini kayaknya bisa jadi alternatif untuk hiburan keluarga. Iya, gue berharap banget karena gue, tapi ya kayaknya ya kalau ngelihat line up Lebaran, kayaknya sulit nih bersaing. Agak berat ya. Agak berat untuk bersaing Komang, tapi gue suka banget kalau. Oh, Tapi oke. kalau misal ditanyakan laku atau enggak, aduh, mudah-mudahan gitu. Ya, gitu. Gue rasa faktor viralnya lagu ini bisa nolong lah gitu ya. Skor. Skor gue kasih 8,5. Oke. Gue mungkin masih belum segitu baik ya. Gue jadi ada di 6,5. Karena ada satu poin yang tadi gue bilang di lu tuh waktu sebelum kita taping, nggak di establish si Raim tuh sebelum berangkat ke Jakarta nulis lagu atau main musik. Contoh pas udah di Jakarta, wih dia udah bukan, personanya udah bukan komika lagi gitu ya, nggak cuma komika tapi penulis lagu kayak gitu. Jadi agak Ya, gitu. gitu Oke. sih. Kamu yang ini pilihan lebaran ya, kalau mau nonton film lebaran terus horor lagi males, Komang bisa jadi pilihan, Alternatif. bisa jadi opsi gitu ya. Dan ternyata bagus. Nah, kalau buat saya. memang suka lagunya pasti kepingin nonton film ini gitu. Jadi kalau mau nonton, ada yang mau tanya silakan tulis di komen. Kalau udah nonton mau ikut nimbrung, silakan tulis juga di komen. Terima kasih udah nonton. Iya, terima kasih udah mampir dan sampai ketemu di film berikutnya. Salam.